warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini, hari Kamis ya, 22 Juli 2021. Saya Dani hadir menemani Anda di Lintas Makassar Pagi, dialog interaktif yang kami hadirkan berbicara mengenai kinerja Kejaksaan Sulawesi Selatan dalam penegakan hukum ya, kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Ya, pendengar, tadi Anda sudah menyampaikan opini Anda di sesi opini publik Lintas Makassar Pagi, dan ya tentunya berbagai opini sudah Anda sampaikan, seperti apa kinerja dari kejaksaan dalam penegakan hukum di Sulawesi Selatan ya, berbagai kasus-kasus hukum, berbagai kasus-kasus seperti korupsi ya, seperti apa penanganannya. Nanti kami akan bersama dengan narasumber yang tentunya kami sudah jadwalkan di kesempatan pagi hari ini di Lintas Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Nah, pendengar, tetaplah bersama dengan kami di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
94,41 RRI Makassar. Pendengar, Indonesia Corruption Watch menyebut terdapat 1.298 ya terdakwa kasus korupsi di Indonesia. Ini masih data tahun 2020 ya pendengar, dan akibat tindak pidana korupsi. Nah, ICW juga melaporkan kerugian negara mencapai 56,7 triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai 322,2 miliar rupiah. Sementara itu, pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan pada para terdakwa hanya sebesar 19,6 triliun rupiah dan total nilai denda hanya sebesar 156 miliar rupiah. Nah, berdasarkan temuan tersebut, negara tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi karena putusan di pengadilan tak membuat pelaku tindak pidana korupsi jera ya. Nah, di Sulawesi Selatan kita tentunya juga di bulan Maret dikagetkan dengan kasus korupsi yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ya, dan juga beberapa kasus korupsi yang menerpa Menteri Sosial ya, dan ini juga merupakan sebuah pukulan yang sangat berat bahwa ternyata korupsi di Indonesia itu belum berakhir ya, semakin begitu membuat kita menjadi penonton yang mengatakan wow, ternyata seperti itu ya kasus korupsi yang selama ini memang gencar-gencarnya kita melakukan pemberantasan, tapi toh tetap juga banyak yang melakukan korupsi. Bahkan dana bantuan sosial COVID-19 juga ini tidak luput dari tindakan korupsi. Nah, ini yang harus kita diskusikan juga di pagi hari ini. Nah, saya bersama dengan Pak Idil, Kasih Penkum Kejati Sulawesi Selatan, untuk bersama dengan kami di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idil. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Idil? Alhamdulillah baik Mbak, baik. Iya, Pak Idil ini kasih penerangan hukum ya, Kejati Sulawesi Selatan. Ini kalau kita berbicara mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ini seperti apa dan berapa jumlah kasus-kasus yang ditangani sepanjang tahun 2021 ini? Halo? Iya, Pak Idil? Iya. Iya. Ya, Pak Idil, ini untuk jelas ya pertanyaan saya, Pak Idil, Anda dengarkan? Iya, jelas Mbak. Ya, jelas. Ya, silahkan. Ya, terkait masalah kasus atau kan beberapa jenisnya, ada pidana umum, kalau pidana umum kan selaku penuntut umum di situ, sedangkan tindak pidana korupsi selain juga sebagai penyidik. Mengenai jumlah dan datanya, sebentar setelah upacara ini akan kami rilis ke teman-teman media. Iya, begitu Mbak. Baik. Nah, halo? Ini ya yang paling banyak mungkin bisa digambarkan Pak Idil. Ini yang paling banyak ditangani ini kasus-kasus seperti apa, Pak? Kalau tindak pidana umum, saya bicara untuk Kejati Sulsel aja ya. Itu sebagai meneliti berkas dari penyidik di Polda, itu ada tindak pidana narkotika, ada tindak pidana orang dan harta benda, dan tindak pidana akan tipu dan tindak pidana lainnya. Ya, itu sedangkan tindak pidana khusus atau korupsi ada yang sementara di tahap penyelidikan, terus ada penyidikan, terus ada juga penuntutan dan eksekusi. Iya. Baik. Nah, ini didominasi kasus apa yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel, Pak? Halo? Iya, didominasi kasus apa yang ditangani oleh Kejaksaan saat ini? Sulsel itu paling tinggi perkara narkotika. Iya. Baik. Iya. Perkara narkotika ya. Dibanding kasus korupsi, ini seberapa besar juga jumlah kasus korupsi yang ditangani saat ini, Pak?
Ada juga beberapa yang ditangani perkara korupsi. Ada beberapa dan sebentar setelah upacara Hari Bakti Adiaksa, kami akan rilis kasusnya. Ya, Baik. ini kan belum upacara. Sebentar setelah upacara kami akan merilis mengenai data-data tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel. Begitu, Mbak. Baik. Nah, ini Hari Bakti Adiaksa ke-61. Ini temanya apa, Pak Ya, Idil? ya, tema Hari Bakti Adiaksa tahun 2021 atau HBA yang ke-61 ini mengangkat tema berkarya untuk bangsa. Berkarya untuk bangsa. Pelaksanaan beberapa kegiatan sebelum Hari Bakti Adiaksa ini mungkin tidak sama pada saat-saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini sangat terbatas dan dilakukan sangat sederhana, namun tidak mengurangi dari semangat Adiaksa untuk tetap berkarya untuk bangsa. Baik. Nah, ini pengambilan tema berkarya untuk bangsa ini apa yang melatar belakangi sehingga tema ini menjadi tema di tahun 2021 ini di Hari Bakti Adiaksa, Pak? Ya, diharapkan semua insan Adiaksa terus berkarya tanpa pamrih untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Itu maksudnya, Mbak. Baik Pak Idil ya, kami akan menunggu tentunya rilis mengenai jumlah kasus-kasus yang ditangani, baik itu kasus korupsi maupun juga kasus-kasus tindak pidana umum yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan bagaimana sampai sejauh ini ya penanganannya. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar.
Ya, dan pendengar dari Groji ya, Groji, mungkinkah terjadi yang kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar, dialog interaktif lintas Makassar pagi ya, bersama dengan pengamat hukum Bapak Sarudin Daming SHMH. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ramadhani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Nah ini tentunya sehat ya di hari ini Pak Sarudin Daming. Alhamdulillah. Sehat, baik. Ya Pak Sarudin Daming, ini kalau kita berbicara mengenai kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum di Sulawesi Selatan ini, bagaimana Anda tentunya menilai dan mengamati di sepanjang tahun 2021 ini Pak? Seperti kita ketahui bahwa institusi kejaksaan ini sebetulnya bisa berpotensi, ya, sudah lama disebut-sebut sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sangat besar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terutama misalnya di Sulawesi Selatan, di mana kasus-kasus tindak kriminal sudah semakin intensif dan semakin bervariasi, sehingga diperlukan institusi penegakan hukum yang didukung oleh tenaga personal yang tentu sangat profesional dan memiliki komitmen tinggi, ya. Dulu dalam sejarahnya ini Mbak Ramadhani, Kejaksaan Tinggi Sulsel itu dipimpin seorang Baharudin Lopa. Ketika itu, Baik. mata jaksa sangat tajam, ya, sehingga publik betul-betul sangat terperanjat dengan gebrakan yang dilakukan oleh Baharudin Lopa pada masanya, ya. Kejaksaan di Sulsel itu sangat ditakuti oleh siapapun, terutama pelaku-pelaku korupsi gitu, ya. Nah, tapi sepeninggal beliau ini, kejaksaan kita di Sulsel tidak lagi setajam waktu zaman Baharudin Lopa dulu, ya. Karena memang institusi seperti kejaksaan itu ternyata cukup berpengaruh dan ada kaitannya dengan siapa yang menjadi figur pimpinan. Ketika pimpinannya seorang yang memiliki ketegasan yang sangat non-kompromistis, maka kejaksaan ini menjadi sangat berwibawa. Perlu diketahui Mbak Maram, bahwa kejaksaan dalam proses penegakan hukum itu berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai ancaman, berbagai gangguan dari tentu orang-orang yang menjadi salah satu pihak yang tersangkut dan terjerat kasus-kasus hukum, ya. Nah, apabila kejaksaan ini ditopang oleh orang-orang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, maka disitulah kejaksaan akan menemukan jati dirinya. Tetapi ketika ia berada dan dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki tingkat profesionalitas yang sangat rendah, dan disitulah kejaksaan ini menjadi bulan-bulanan para oknum-oknum yang permainkan hukum, gitu, ya. Nah, kaitannya dengan prestasi yang dicapai Kejaksaan Sulawesi Selatan, di satu sisi ada yang sangat menggembirakan, tapi ada juga yang tentu mengecewakan masyarakat. Kita tahu bahwa berbagai kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan selama ini ada yang cukup mencengangkan, gitu, tapi ada juga yang tentu tidak memuaskan para pencari keadilan, gitu, ya. Tapi bagaimanapun menurut saya proses mencari keadilan tentu tidak hanya pada institusi kejaksaan, tetapi juga ada pada peradilan itu sendiri. Sekalipun misalnya suatu kasus itu
ditangani oleh jaksa profesional, tetapi kalau kebetulan yang mengadili itu adalah hakim-hakim yang tanda petik berorientasi pada berbagai kepentingan-kepentingan pragmatis, maka ya tentu kekuatan jaksa juga tidak terlalu bisa bermanuver di pengadilan ya, sehingga ya akhirnya publik pencari keadilan ini akan menuding semua pihak ya, tidak hanya hakim, juga jaksa juga ikut menjadi pihak yang disalahkan ya, padahal misalnya jaksa sudah mati-matian untuk berjuang. Taruhlah misalnya kasus korupsi mega proyek yang melibatkan Sulsel 1 baru-baru ini, kita tahu bahwa putusan pengadilan ternyata kan hanya 2 tahun gitu ya. Padahal kan kita tahu korupsi itu sebagai kejahatan merah putih yang telah merugikan banyak orang, banyak pihak, kan tidak fair, tidak adil rasanya kalau hanya dijatuhi pidana 2 tahun misalnya. Karena masa kalau pencuri HP, pencuri yang biasa ditangkap polisi gitu, yang dibabak pelur gitu ya, itu dipidana sampai 4 tahun kan, waduh, kita kemudian mengukur apa sih sebetulnya ukurannya pengadilan dalam menjatuhkan pidana ya kepada para pelaku yang sama-sama melakukan kejahatan, bahkan korupsi itu bisa disebut kejahatan jauh lebih besar dampak dan impactnya. Tapi pengadilan enteng saja menjatuhkan pidana 2 tahun ya. Sepertinya hukum ini terserah, tergantung dan ya ditentukan oleh ya apakah itu karena di situ ada unsur pilih kasih dan seterusnya. Baik. Ya, tapi kita sadar dan kita salut tim penuntut umum dari Kejaksaan KPK ya, waktu itu tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum sehingga memberikan tuntutan yang tidak main-main gitu ya. Nah, di Sulsel ini dari 24 kabupaten kota itu kan berarti ada 24 kejaksaan gitu ya. Jadi kejaksaan tinggi, kemudian 24 kejaksaan negeri se-Sulawesi Selatan itu ya. Nah, di masing-masing kejaksaan negeri ini terdistribusi kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan berbagai kasus-kasus yang menjadi kewenangannya, dan sekaligus sebagai penuntut umum terhadap hampir semua, kalau bisa semua tuntutan-tuntutan terhadap berbagai tindak kriminal. Kemudian kewenangan yang lain itu adalah mewakili negara dalam persoalan-persoalan perdata dan tata usaha negara. Dulu ada kewenangan yang cukup menarik, tapi itu menjadi kewenangan Kejaksaan Agung, misalnya menyatakan bahwa berbagai hasil cetakan yang dianggap membahayakan bangsa dan negara itu dapat ditarik peredarannya atau dihentikan penerbitannya. Tapi sekarang kewenangan itu sudah dicabut seiring dengan bergeraknya ruang reformasi yang menuntut agar kebebasan berbicara itu harus benar-benar dihormati ya. Nah, banyaklah ya masyarakat kita sendiri bisa mengevaluasi dan merasakan seperti apa prestasi yang dicapai oleh adiaksi negara ya, terlebih dengan jelang hari jadinya yang ke-76 ya, sehingga kita semua berharap sebetulnya agar proses penegakan hukum yang berada di tangan adiaksa negara ini benar-benar mencerminkan apa yang selama ini dikeluhkan dan dituntut oleh masyarakat pencari keadilan, Mbak. Baik. Nah, ini kalau berbicara pencari keadilan ya, banyak yang menganggap bahwa dari apa yang Bapak sampaikan bahwa ini akhirnya penegakan hukum di negeri ini, bahkan di Sulawesi Selatan ini tajam
ke bawah tumpul ke atas gitu ya. Dan nah, apakah perlu adanya revitalisasi di tubuh kejaksaan dengan berbagai penanganan kasus-kasus kasus-kasus yang ada di Sulawesi Selatan ini ya, akhirnya mungkin vonisnya itu tidak sesuai seperti itu, Pak? Kewenangan bagaimanapun kuat dan sebaliknya bagaimanapun lemahnya, kalau itu ada di tangan jaksa-jaksa profesional yang berkomitmen tinggi dan berintegritas tinggi, maka harapan masyarakat pencari keadilan ini tentu saja akan senantiasa termanifestasi dalam setiap langkah-langkah diaksai itu ya. Baik. Nah, memang karena begini, semua orang yang selama ini terlibat sebagai praktisi hukum berhadapan dengan jaksa atau berinteraksi dengan tugas-tugas seorang jaksa itu menilai, terutama di jaksa-jaksa kita di Sulsel yang sebetulnya ya hampir bisa menjadi itu tidak ada bedanya, ya mirip-mirip saja ya dengan di jaksa manapun di Indonesia ini sering terinfeksi virus-virus yang ya tentu sangat tidak membawa keadilan. Baik. Nah, karena apa? Kita tahu bahwa bagaimanapun jaksa itu sebagai manusia, namanya manusia, ada kemungkinan dia bisa meleng, ada kemungkinan dia bisa salah, ada kemungkinan dia sengaja membuat kesalahan, memperlemah tuntutan, atau sebaliknya mencari-cari kesalahan orang yang sebetulnya tidak bersalah. Itu karena apa? Karena ada pihak yang bermain, belum lagi intervensi berbagai mafia dan sebagainya ya. Sehingga kalau jaksa profesional itu dapat membentengi diri dengan tuntutan moral, dengan integritas tinggi, maka dia melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan secara bermartabat. Tetapi ini kan terlalu ideal. Kenyataannya kan kita sering mendengarkan keluhan masyarakat, pencari keadilan. Ternyata kan apa yang dilakukan jaksa itu tidak sebaik dan tidak seideal dari apa yang digariskan dalam platform dan visi misi kejaksaan itu sendiri ya. Ya banyak kasus-kasus yang ditangani jaksa itu mengalami penumpulan. Ada juga yang sebaliknya ya, sengaja dikuat-kuatkan untuk mencari-cari kesalahan orang yang sebetulnya tidak bersalah gitu ya. Nah, tantangan jaksa sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu tidak terlalu jauh berbeda. Hanya yang menjadi problem itu adalah paradigma yang belum terlalu banyak mengalami perubahan di tubuh kejaksaan selain hanya dalam bentuk slogan-slogan semata. Kalau kita perhatikan kualitas rekrutmen jaksa itu menurut saya bisa dibilang masih tidak ada perubahan ya, karena proses rekrutmen sebagai salah satu muara terpilihnya jaksa-jaksa berkualitas itu masih mengandalkan pada persoalan-persoalan pragmatis ya, hanya dilihat dari segi fisik tertentu ya, berbadan sehat, cakap. Yang dimaksud cakap itu adalah dilihat dari indeks prestasi akademiknya. Padahal semua itu kan bukan menjadi jaminan ya Mbak, karena yang sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana integritas moralnya. Karena seorang jaksa walaupun pintar secara akademik tidak menjamin yang bersangkutan bisa mewakili masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Jangan lupa, jaksa di Indonesia ini adalah wakil negara, wakil masyarakat. Seorang yang menjadi korban suatu kriminal itu tidak dapat mendakwakan sendiri ya kasusnya itu ke pengadilan untuk mencari keadilan. Berbeda dengan kasus perdata. Kalau kasus pidana, maka semua persoalan-persoalan yang dialami oleh korban itu diwakilkan kepada jaksa. Wah,
sering sekali itu kita rasakan, misalnya ada orang yang misalnya menjadi korban kejahatan penjamretan, tapi dia dianiaya, antara berupaya mempertahankan misalnya hartanya sampai dia terluka, untung tidak sampai fatal ya. Nah, coba tuh, andai kata misalnya yang bersangkutan diberi hak untuk menuntut pelaku di pengadilan setelah polisi bekerja menangkap misalnya, maka ada kemungkinan misalnya pelaku itu sebagaimana yang berlaku di Thailand itu, jadi seseorang itu dapat menuntut langsung ya, tidak diwakili oleh jaksa terhadap kasus-kasus kriminal. Maka misalnya ya kita bilang, wah ini cocoknya dipidana, ancaman pidananya 8 tahun. Ya, nah, kira-kira gitu. Sudah mungkin kita rasa itu sudah setara. Wah, ternyata kan jaksa hanya menuntutnya 2 tahun. Aduh, ataukah misalnya ada kasus pembunuhan yang kita nilai sadis sekali. Ya, orang-orang menilai bahwa wah, cocoknya kasus nanti jaksa akan menuntutnya sampai pidana mati. Tahu-tahu cuma pidana, tuntutannya cuma 5 tahun. Nah, itu semua yang mencerminkan misalnya tidak sinkronnya antara apa yang dilakukan oleh jaksa dengan harapan masyarakat. Padahal anjuran atau doktrin hukum selama ini menekankan bahwa proses penegakan hukum itu harus berbasis pada sense of justice, sense of value ya, sehingga apa yang disebut dengan penegakan hukum semesta itu benar-benar dapat diwujudkan. Itu juga sekaligus upaya kita untuk menepis berbagai anekdot yang dibangun oleh masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah, bukan cuma ke bawah sebetulnya itu, tajam ke depan ya. Jadi dua itu ketajaman kalau kita bicara tentang dengan analogi seperti pisau ya atau pedang. Baik. Yaitu tajam ke bawah, tajam ke depan, tapi tumpul ke samping, tumpul ke belakang, tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Nah, ini ya, bisa baik. kita beri makna bahwa biasanya hukum itu kalau berhadapan dengan masyarakat jelata, wah, hukum itu menjadi tegas. Bukan hanya masyarakat jelata, bisa juga adalah masyarakat bukan jelata, tapi karena dia oposisi, karena dia itu misalnya orang-orang yang berada atau sering menjadi pengkritik pemerintah atau penguasa, maka dia dipertajam ya. Baik. Ya, kita misalnya perhatikan kasus Habib Rizik Syihab, kita lihat kasus kecil itu yang banyak orang melakukan kesalahan seperti itu, tapi kok kenapa Habib Rizik bisa dilakukan pengkriminalan atau kriminalisasi sedemikian rupa? Kenapa? Karena Habib Rizik itu siapa dulu ya. Nah, sebaliknya orang-orang yang menjadi menjadi koalisi penguasa ya, maka itu cenderung untuk tidak disentuh oleh hukum. Nah, baik. Janganlah ditanya tentang bagaimana orang pendukungnya, bagaimana apalagi kalau orang atasan. Di sini kejaksaan dituntut untuk berlaku adil, ya, tidak diskriminatif dan berani menegakkan hukum itu siapapun pelakunya kalau memang dia adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum, ya. Tapi sebenarnya kalau memang tidak ada unsur pelanggaran hukum, ya jaksa itu harus mampu untuk menggunakan segala kewenangannya, ya, misalnya mendiponir kasus itu untuk tidak dilanjutkan, ya, atau menyatakan SP2 terhadap kasus-kasus yang tidak layak, ya. Ya kan banyak tuh di Sulsel ada orang yang kemarin beberapa tahun lalu itu kasus di Sinjai yang hanya kasus merica, diambil pencurian merica. Harusnya kejaksaan itu tidak perlu memproses kasus seperti itu karena itu bisa diselesaikan secara damai, ataukah mungkin ada mekanisme non yudisial, ya, misalnya ya kita mintalah para pemangku, yang kalau misalnya di beberapa lokasi ada pemangku adat seperti di Bulukumba atau mungkin orang di kampung itu untuk mencari di mana titik temunya yang biasa kita sebut
damai melalui mediasi ya. Jadi kasus-kasus pidana itu tidak semuanya harus diproses melalui pengadilan, apalagi sekarang sudah keluar surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasus-kasus kejahatan yang nilai nominalnya kurang dari 2 juta itu tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tapi sampai sekarang kita masih sering mendengar kasus-kasus remeh-temeh seperti itu yang melibatkan masyarakat bawah itu sampai juga ke pengadilan. Itu menunjukkan bahwa proses pencari keadilan ini masih diperlukan penyempurnaan. Nah, tentu salah satu diantaranya adalah bagaimana aparat kejaksaan ini sebagai pilar terpenting dalam proses penegakan hukum itu ya berhiaskan akhlak yang mulia, cara pandang yang reformatif, menegakkan keadilan atas dasar nurani, bukan dengan pendekatan-pendekatan pragmatis. Apalagi kalau ada yang bilang bahwa siapa yang bayar dia yang menang ya. Nah, itu yang perlu ya menjadi pencermatan oleh tim kejaksaan sekarang ini. Baik. Nah, dan akhirnya ini jika Anda mengatakan hal seperti itu dan memang kenyataannya seperti itu yang terjadi ya Pak Sahrudin Daming. Akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan itu juga menjadi lemah ya, menjadi berkurang dengan hal seperti itu. Nah, ini tadi juga sempat Anda mengatakan bahwa penegakan hukum di Sulsel di Indonesia secara umum juga ketika ada hal-hal yang cukup seksi seperti itu dan akhirnya ditunggangi oleh politik. Nah, nanti vonisnya juga begitu sangat-sangat lemah ya Pak ya. Iya, jadi gini. Kalau ada survei yang atau research yang dilakukan terhadap penegakan hukum kita Indonesia, salah satunya adalah kejaksaan, maka kecenderungannya sampai pada suatu silogisme yang membangun kesimpulan bahwa masyarakat itu berada pada posisi bad trust, kepercayaan yang buruk terhadap proses penegakan hukum kita di masa ini. Ya, kenapa? Ya itu tadi yang sudah kita berikan deskripsinya. Bagaimana hukum yang sebetulnya di Indonesia ini secara substantif itu memang sudah bermasalah juga oleh karena itu dapat dipelintir ke kiri dan ke kanan tergantung para pihak aktor yang mempermainkannya. Yang kedua adalah mentalitas para penegak hukum sendiri, terutama dari barisan adiaksa ini yang juga belum sepenuhnya menjadi jaksa yang profesional ya. Masih banyak oknum-oknum jaksa yang disebut jaksa nakal. Sebetulnya kita sudah punya komisi kejaksaan ya. Kita juga punya pengawas kejaksaan di mahkamah di Kejaksaan Agung, tapi ini semua menjadi instrumen yang tidak begitu tajam untuk melacak jaksa-jaksa nakal itu, walaupun ya ada juga beberapa yang sudah dilakukan penindakan ya. Nah, berkaca dari beberapa kasus yang melibatkan oknum jaksa nakal, ya kita juga semakin sedih dan tentu penegakan hukum semakin buram di Indonesia ini karena selalu saja ada pada tiap generasi jaksa-jaksa nakal itu ya. Padahal kan kita tahu bahwa orang yang menjadi jaksa itu tidak gampang loh ya. Harus melewati suatu proses rekrutmen dengan proses seleksi yang sangat ketat untuk diangkat menjadi jaksa itu. Ya melalui ada sumpah dan sebagainya. Tapi semua ini kok kenapa ya? Masih ada yang juga nakal ya, ada oknum nakal. Nah, kemana Pak itu? Sahrudin Daming, yang menarik juga tadi Anda mengatakan seperti ini bahwa ini perjuangan yang cukup panjang ya, perjuangan yang cukup panjang untuk menjadi seorang yang jaksa. Nah, menjadi seorang jaksa seperti itu dan besaran gaji jaksa dan tunjangannya juga ini cukup besar. Tapi itu ternyata masih ada juga yang nakal, Pak Sahrudin Daming. Mbak Ramadhani, saya ingat waktu saya dulu kuliah ya,
pemerintah menaikkan gaji, satunya waktu itu adalah gaji para penegak hukum. Baik. Ya, kita sih sebetulnya sebagai mahasiswa hukum itu rasa bangga juga, tapi terbersih dalam tanya kita semua, apakah itu semua dapat menjadi pemicu dan pemaju terbitnya keadilan sejati ya di Indonesia ini. Ternyata setelah berlangsung hampir 5 tahunan ya, program itu kita akhirnya menemukan suatu indikasi yang sangat mengecewakan masyarakat bahwa ternyata gaji tidak berpengaruh kuat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan di lingkup penegak hukum itu. Baik. Tidak ada bedanya antara mereka bergaji rendah dengan bergaji tinggi. Karena ternyata yang menentukan akhirnya bukan itu. Yang menentukan itu tidak lain adalah soal mental lagi. Karena walaupun misalnya Baharudin Lopa, Baharudin Lopa ini sosok yang kita anggap sebagai figur jaksa yang benar-benar sangat ideal. Dia sama sekali menolak ya berbagai fasilitas mewah karena yang dibutuhkan. Saya sebagai jaksa tidak membutuhkan fasilitas duniawi katanya. Baik. Karena seorang jaksa itu tidak lain adalah semacam wakil pencari keadilan di dunia ini. Ketika kita menegakkan hukum dan keadilan dengan benar dan adil, maka pahala yang jauh lebih besar dari nilai iming-iming fasilitas itu akan sangat membahagiakan para jaksa yang melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ya seiring dengan berjalannya waktu sampai hari ini kita merasakan tingkat kepercayaan publik itu terhadap lembaga penegakan hukum tidak terkecuali lembaga kejaksaan dan para jaksa-jaksanya itu belum menemukan titik yang maksimal. Orang menyebutnya masih berada pada titik nadir katanya itu ya. Titik nadir. Kenapa ya, baik. Karena itu tadi tantangan-tantangan pragmatisme, tantangan-tantangan mafia peradilan dan sebagainya itu belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Bahkan celakanya ada oknum-oknum jaksa nakal justru menjadi bagian bahkan merupakan mafia itu sendiri dalam soal penegakan hukum keadilan. Jadi bagaimana masyarakat itu dapat memiliki ya trust yang cukup untuk mempercayai lembaga-lembaga kejaksaan maupun lembaga penegak hukum lainnya. Baik. Nah, jadi Anda mengatakan bahwa titik nadir. Nah, disimpulkan bahwa peradilan di Indonesia ini belum mewujudkan peradilan yang bersih, Pak Sahrudin Dhaming. Wah, itu sudah merupakan rahasia umum. Hampir kita ini semua selalu kalau membicarakan tentang keadilan ya. Baik. Keadilan itu hanya untuk rakyat kecil ya, hanya rakyat kecil. Untuk rakyat yang besar untuk rakyat yang kecil ini belum adil gitu. Tapi untuk ya pengadilan di Indonesia ini, masya Allah, terjadi inflasi. Ada pengadilan pajak, ada pengadilan korupsi, pengadilan hubungan industrial ya. Wah, pengadilan begitu banyak. Tapi yang tidak banyak justru adalah keadilan. Yang keadilan, baik. Satunya pengadilan yang mungkin pengadilan yang benar-benar adil adalah pengadilan di akhirat itu. Pengadilan dunia ini, terutama Indonesia, kita malu loh Mbak Ramadhan nih, di negara-negara yang non-muslim seperti di Amerika, ya walaupun tidak sempurna, ya, tetapi hakim-hakim ketika menegakkan hukum hampir tidak ada yang seperti hakim kita di Indonesia yang berani menerima suap hanya untuk melakukan transaksi terhadap perkara. Di Jepang, masyarakat keadilan itu kalau misalnya mendengar kabar, ada cerita Mahfud dulu ya, Mahfud MD ketika masih menjadi masyarakat peduli hukum, belum menjadi menteri gitu ya, sempat mengikuti menghadiri suatu acara di Jepang gitu ya. Dalam dialognya dengan hakim-hakim di Jepang itu ya,
Mahfud bertanya begini, saya mau tanya, Bapak-bapak hakim di Jepang ini, apakah ada kasus hakim di Jepang ini menerima suap? Wah, spontan mata Pak hakim itu ditanya seperti itu, bingung. Heeh. Sehingga akhirnya hakim itu kemudian membalikkan pertanyaan, maaf Pak Mahfud, saya mau tanya, apakah hakim Indonesia ada yang seperti Ada yang itu? seperti itu, baik. Pak Mahfud tidak sanggup menjawab. Akhirnya dia berupaya untuk menggiring hakim itu untuk bercerita lain, ya, karena Pak Mahfud malu sekali melihat kelakuan hakim di Indonesia yang sangat jauh berbeda dengan hakim-hakim di Jepang. Padahal di Jepang ketika diangkat menjadi hakim, sumpahnya itu tidak mengenai Tuhan loh ya. Mereka itu sumpahnya itu hanya setia kepada kaisar. Kita Indonesia tidak ada seperti itu, sumpah kita langsung kepada Tuhan. Baik. Ya Baik. ampun. Ya. Nah itu kemudian kita pikir, apakah kalau begitu orang lebih takut kepada manusia daripada Tuhan? Mungkin ya. Nah, jaksa-jaksa kita seperti itu juga. Sampai hari ini kita masih sulit menemukan Baharudin Lopa ya Pak ya? ya, sosok seperti Baharudin Lopa itu masih merupakan barang langka. Atau katakanlah bahwa sosok Baharudin Lopa itu adalah sosok jaksa yang paripurna tapi terlupakan. Baik. Atau paling tidak non generasi sekarang ini ya. Sehingga ya kita berharap dalam hari jadi kejaksaan ini ya perlu ada, tidak hanya ya saya kira sudah tidak cocok lagi kalau untuk melakukan terus kontemplasi permenungan terus menerus, masa kontemplasinya bertahun-tahun. Ya sekarang butuh adalah implementasi langsung ini. Seperti apa wujud realnya, apa yang disebut sebagai kejaksaan, jaksa-jaksa profesional itu. Ya seperti misalnya Polri yang menggadang-gadang slogan perubahan paradigma Polri presisi misalnya, walaupun itu hanya sekedar slogan semata ya, tapi tidak apa-apa, paling tidak itu kan memberikan sedikit harapan sejenis PHP kepada masyarakat gitu ya. Tapi ada yang bisa kita pegang. Nah sekarang ini ya kita butuh ini ya mudah-mudahan program siaran kita ini terdengar oleh Bapak Kajati, Bapak Kajari Sulsel ini, agar menggunakan momentum hari jadi ini untuk melakukan pembenahan besar-besaran, meningkatkan kualitas ya, integritas para jaksa-jaksa kita ini, agar melakukan tugas-tugasnya benar-benar dalam lingkup profesionalisme yang berbudaya tinggi, yang berintegrasi tinggi. Seperti itu harapan masyarakat, harapan. Tapi apakah mereka mau mendengar? Itu masalahnya itu ya. Baik. Karena siaran radio kita ini hanya mampu memancarkan sinarnya kepada jaksa-jaksa yang punya radio. Baik, RRI ini sekarang kita apa? Sahrudin Daming live di YouTube loh. Live di YouTube saat ini dan juga dengan link RRI Makassar dan juga di Facebook RRI Makassar juga sudah bisa diakses melalui internet. Jadi Pak Sahrudin Daming ya. Nah, tentunya kita berharap bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga, Komisi Kejaksaan juga ini sebagai salah satu lembaga pengawas eksternal Korps Adiaksa ini harus juga banyak melakukan pembenahan ya, baik secara internal di kelembagaan kejaksaan, yang mengingat saat ini juga publik ini masih menilai rendah ya kinerja kejaksaan saat ini. Nah, 1 menit lagi mungkin closing statement Pak Sahrudin Daming di hari Bakti Adiaksa hari ini, apa harapan Anda? Silakan. Ya, pertama, kalau jaksa mendengarkan program siaran kita ini, ya saya sangat menitikkan harapan masyarakat agar semua laskar-laskar atau pendekar-pendekar hukum yang berada di lingkup kejaksaan agar senantiasa membangun paradigma profesionalisme jaksa yang berdimensi keadilan yang sebenar-benarnya ya. Nah, yang kedua adalah para jaksa senantiasa menjunjung tinggi integritas dan dedikasi
untuk menegakkan hukum berkeadilan yang fair ya, yang berkeadilan dan juga berkemanusiaan tentu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kita harap agar jaksa menghindari segala bentuk praktik-praktik yang kita selama ini beri label sebagai jaksa nakal, dan kepada masyarakat pencari keadilan agar jangan segan-segan melaporkan jika menemukan ada oknum-oknum jaksa nakal kepada pihak yang bertanggung jawab, media seperti RRI, agar senantiasa proaktif memberitakan setiap hal-hal yang mengenai kejaksaan, tidak terkecuali berbagai intrik-intrik jaksa yang tidak mencerminkan perilaku jaksa yang sehat dan profesional. Baik. Selamat Hari Bakti Jaksa ya. Semoga jaksa-jaksa kita memberikan siraman keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Baik Pak Sahrudin Daming, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI pagi ini. Salam sehat selalu, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Lintas Makassar pagi kami hadirkan, kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum di Sulawesi Selatan ya. Dan semoga apa yang kami hadirkan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.